bukan siapa-siapa tanpa-Mu, Tuhan. Sebab itu hari ini kami membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan. Amin. Kami butuh kekuatan-Mu, Tuhan. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri bersama. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, troubles awaken. The Lord is
Katakan dengan hatimu, not for a minute. Not for a minute Was I forsaken? The Lord is in this place. The Lord is in this place. Dry bones are waking. Holy Spirit, Dry bones are waking. The Lord is in this place. The Lord is in this place. One more time, church. Not for a minute. for a minute Was I forsaken? The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan juga ada dalam kami. Kami tahu Tuhan ada di dalam perjalanan hidup kami. Sore hari ini Tuhan, apapun yang kami rasakan, kiranya kami semua bisa kembali pada firman-Mu. Dan kami mau mendapat sesuatu pada sore hari ini. Dan ketika Engkau berbicara, buatlah kami semua, mampukan kami, sanggupkan kami untuk mengerti isi hati-Mu. Sehingga waktu yang akan kami pakai selama 20 menit ke depan tidak akan menjadi waktu yang sia-sia. Tuhan, bersabdalah, kuatkan setiap kami Tuhan, kokohkan setiap kami, tegakkan setiap kami, supaya setiap kami bisa menjadi orang-orang, anak-anak muda yang kuat di akhir zaman. Memberkati setiap kami, segala kuasa yang mau mengacaukan hati dan pikiran kami tolak di dalam nama Yesus. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Mari kita buka firman Tuhan langsung saja, Amsal 27 ayat yang pertama. Saya kasih judul khotbah saya pada sore hari ini, The Person of Tomorrow, saudara. Saudara katakan kiri kananmu, katakan you are the person of tomorrow. Silakan. Oke, kita baca dulu firman Tuhan ini sama-sama. Hari ini tidak panjang, sangat singkat, namun adalah metode pemikiran yang baik untuk kita semua. Kita baca dulu 1, 2, 3. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Artinya apa? Jangan kita memuji diri untuk hari esok, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kenapa judul khotbahnya The Person of Tomorrow? Hari ini ada istilah anak muda yang berkata YOLO. Tuh ya saudara ya. Artinya apa? You only live once katanya. Kamu hanya hidup sekali. Namun kita mau lawan kata itu dengan The Person of Tomorrow. Kalau kamu cuma hidup sekali, namun hidup kamu cuma hari ini yang engkau hidup, besok selesai berarti habis. Tidak ada artinya. Hidupmu itu seperti uap, kata firman Tuhan. Namun the person of tomorrow artinya apa? Berarti kita dipersiapkan untuk hari esok. Amin. Katakan di kiri kananmu, kamu dipersiapkan untuk hari esok. Masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa? Karena kita dipersiapkan untuk hari esok. Kalau cuma hari ini hidup untuk apa? Tidak ada faedahnya. Tidak ada tujuannya. Untuk apa kita kerja keras hari ini? Untuk apa kita belajar luar biasa hari ini? Untuk apa kita berbuat baik luar biasa untuk hari ini? Bukan. Karena engkau dipersiapkan untuk hari esok. Amin. Namun bagaimana untuk hari esok ketika kita dipersiapkan? Tentunya hati itu harus dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Namun proses menjaga hati itu gak gampang. Dimana kita harus memulai dengan pikiran kita. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata pembaruan bukan cuma sekedar update, saudara. Saudara punya handphone, ada aplikasi WhatsApp. Ya, aplikasi WhatsApp yang sekarang saudara install di iPhone 9. Itu tidak bisa diakses. Karena itu cuma update saja. Namun Tuhan bukan cuma mau update dalam hidup kita.
Dia mau renovasi. Artinya apa? Selalu ada yang baru. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Terus kalau kita lihat, berarti waktu kita bisa renovasi pikiran kita bisa menjaga hati kita, apa yang Tuhan pikirkan, apa pikiran Allah, kita bisa berjalan dan kita berbuat. Sewaktu saya berbuat, berarti nanti lama-kelamaan berulang itu menjadi kebiasaan saya. Betul ya? Apa yang menjadi kebiasaan saya akan menjadi karakter saya. Apa yang sudah menjadi karakter saya akan menggambarkan masa depan saya. Berarti hari ini kalau kita bisa renovasi pikiran kita kembali pada firman Allah, disitulah kita bisa melangkah sampai karakter, sampai ke masa depan, dan kita bukan the person of today. Kenapa? Kalau the person of today hari ini, ketika engkau senang, engkau terlalu senang. Ketika engkau sedih, engkau terlalu sedih, berlebihan. Waktu itu terjadi, engkau seakan-akan besok sudah kiamat, saudara. Memang kita nggak tahu waktunya. Namun waktu kita berjalan, kita selalu dipersiapkan untuk hari esok. Karena Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan, Amsal 24 ayat yang ketiga sampai keempat. Kita bahas beberapa hal yang sederhana. Kita baca ayat 3 sampai 4 terus menerus ya. Jangan berhenti saudara-saudara. Supaya kita bisa dapat pemahaman. Karena ini adalah ayat poros yang akan kita belajar selama 20 menit ke depan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ada 3 kata kunci. Hikmat, pengetahuan, pengertian. Kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Hikmat, pengetahuan, pengertian. Oke, saya kasih gambaran sederhana. Ini gambaran supaya saudara bisa menangkap. Nanti baru saya bahas satu persatu saudara. Ini tidak panjang, namun saya yakin ini akan kita bisa pakai untuk pola pikir kita, pola hidup kita, merubah karakter kita dan semuanya. Oke, saudara tahu ada permainan yang namanya Lego, betul ya? Ada bricks, betul kan? Bricks itu cara kerjanya apa? Kalau saya punya 1 bricks, ya 1, Pak Andreas punya 1, Christian punya 1, menurut saudara itu ada fungsinya enggak? Tentu enggak, betul kan? Namun bagaimana dia bisa berfungsi? Kalau dia punya manual booknya, benar ya? Manual book yang mengarahkan kita harus urutan mana yang dulu. Yang panjang dulu, yang lebar dulu, yang bulat dulu, disusun satu persatu. Oke, sampai sini tangkap ya. Setelah itu selesai, saya tanya, kalau saudara cuma punya bricksnya, punya bukunya, namun kalau saudara nggak bangun, punya arti nggak? Tidak punya arti. Oke, paham ya? Berarti dari bricks 1, manual book, kita susun jadi bentuk. Bisa Doraemon, bisa Pikachu, kan? Bisa Despicable Me, nah itu kan termasuk saudara punya kesukaan juga, macam-macam. Berarti kalau kita lihat, bricks itu hikmat dasarnya. Oke, manual itu adalah pengetahuannya. Oke, are you with me? Oke, are you with me? Oke. Setelah terjadi bangunan, itu pengertiannya, karena kita tahu ini Doraemon. Oke, ini Pikachu, ini Despicable Me dan semuanya. Oke, kita belajar. Hikmat, pengetahuan, pengertian. Oke, kita mulai. Yang pertama, hikmat adalah fondasi. Matius 7 ayat yang ke-24. Ketika kita bisa membedakan batu dan pasir, itu berarti kita bisa punya hikmat. Karena batu dan pasir lebih berat mana? Tentunya batu. 1 batu dan 1 pasir, pasti batu lebih berat. Kenapa dia lebih berat? Karena dia harus menjadi bagian yang paling bawah. Bagian yang paling bawah menopang, dia harus berat. Karena menempel dengan tanah sebagai fondasi. Hikmat adalah fondasi. Oke. Matius 7 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Ini penting buat teman-teman muda. Supaya kita bisa belajar. Nanti pelajaran apapun yang saudara akan dapat ke depan. Saya berdoa supaya pola pikir ini bisa saudara
sama-sama pelajari. Kita baca bersama-sama dulu 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas. Berarti orang yang berhikmat adalah orang yang punya fondasi. Orang yang punya hikmat, dia bisa mendirikan rumah ada dasarnya. Berarti hikmat dapat dari mana? Hikmat cuma bisa kita temui dari firman Allah. Amin. Ketika hari ini ada satu orang karateka, ya, dia bisa dan 1 sampai dan 3 dan kawan-kawan, saudara. Ya. Namun waktu dia belajar karateka, saya mau tanya saudara, lebih hebat menurut logika saudara, tidak perlu dites, orang yang belajar karateka itu dari sejak dini atau ketika dia sudah kuliah baru dia belajar? Tentu dari sejak kecil. Karena waktu dia kuliah dia belajar badannya udah kaku, udah gak bisa kemana-mana. Hari ini pun sama. Kalau orang belajar dari kecil, dia punya tendangan itu bisa sampai di kepala dan semua, saudara. Itu luar biasa. Dia bisa putar salto gitu loh. Bisa melindungi diri dan sebagainya. Loh kok bisa? Karena waktu kecil badannya itu masih lentur. Berarti dari sejak muda waktu kita mencintai firman Tuhan, tulang-tulang kita, darah-darahnya kita, pikiran kita lebih lentur bisa mengikuti firman Allah. Dan hikmat masih lebih banyak bisa dititipkan. Terus ayat 25. Kita baca dulu bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Dia sudah latihan, ada hikmatnya. Gak rubuh karena didirikan di atas batu. Punya fondasi yang kuat. Masalah datang, cemoohan datang, makian datang, ejekan datang. Dulu waktu zaman saya, istilah bully itu saudara, kalau orang datang terus ngejek saudara di depan. Tuh ya, mohon maaf ya, kamu gendut gitu. Kamu kurus. Tuh. Zamannya kita biasa. Sekarang coba kamu ngatain teman kamu gendut. Awas lu, gua laporin. Body shaming. Repot saudara. Orang aja sekarang bisa depresi. Benar bisa depresi. Dia mungkin artis yang top kan, influencer. Satu komentar cuma lidah. Bisa depresi. Kenapa? Fondasinya nggak kuat. Fondasi kita cuma diukur, iman kita, hikmat kita cuma dari komentator orang. Padahal firman itu harus mengkomentari hidup kita dan mengkritik hidup kita supaya jadi lebih baik. Terus ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau orang dengar firman dan tidak melakukan, berarti orang? Ya sudah saudara yang ingat ya. Gitu. Artinya apa? Waktu kita dengar firman, usahakan melatih kelenturan kita punya jasmani untuk melakukan. Makanya butuh namanya penyangkalan diri. Lawan diri sendiri, hikmat itu bisa bekerja. Terus ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Kebijaksanaan itu diukur dari fondasi. Supaya ketika masalah datang, kita masih bisa tetap berdiri. Tidak rubuh. Engkau gagal dalam satu ujian. Engkau gagal dalam melamar kerja. Bukan kiamat. Bukan hari ini selesai. You are the person of tomorrow. Berarti masih ada hari esok. Namun bagaimana? Firman itu harus menjadi sumber hikmat dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berdiri kokoh. Kalau orang dibangun di atas pasir, dialah orang bodoh. Karena cuma membangun asal-asal. Masalah datang, pasirnya juga ikut pergi. Berarti engkau ikut terhanyut dengan masalah.
Namun orang yang membangun hikmatnya di atas firman Allah, dia mendengar firman Allah, dia melakukan firman Allah, dialah orang yang pada saat ketika masalah itu datang, dia tidak roboh, namun dia tetap berdiri teguh. Amin. Namun saya kasih tahu saudara, coba kita buka Markus 4 ayat 39 sampai 40. Kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan, firman Tuhan keluar dari mulut Yesus berkata, diam dan diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Fondasi yang benar bukan cuma sekedar menguatkan seperti batu. Fondasi yang benar mampu menyelesaikan masalah juga. Fondasi yang benar bukan cuma bicara menguatkan. Kalau cuma dikuatkan berarti cuma jadi narkoba. Saya kuat, pulang saya lemah. Namun firman Tuhan bukan narkoba. Firman Tuhan adalah fondasi yang kuat, menguatkan saya dan juga bisa menyelesaikan. Suatu hari saudara, waktu saya mengambil studi S2 di satu University of Warwick ya di UK, itu ada ujiannya selama 3 jam, cuma dikasih 3 soal. Waktu dikasih 3 soal, itu kita seperti kerjain matematika. Saudara tahu integral? Tahu? Gak tahu, pura-pura tahu aja gak apa-apa. Diferensial? Ya tahu lah, bacaan SMA. Betul kan? Nah, jadi ada satu rumus, kita harus menurunkan rumus itu bagaimana asalnya. Dengan berbagai asumsi kita pakai. Biasanya kalau ujian seperti itu waktu saya masih S1, kita bawa cheat sheet namanya. Kita tulis semua. Betul kan? Namun cheat sheet itu gak ada pas kita bawa, gak boleh dipakai. Saudara tahu karena rumus itu terlalu banyak di otak saya. Sudah belajar 12 jam, udah gak tidur. Minum kopi 2-3 kali saudara. Pas hari pertama cuma 1 kali ujian. Kalau mata ujian itu gagal, ya nilainya di bawah standar, sudah habis sia-sia 2 tahun saudara. Pasti fail. Saudara tahu 3 jam, 1 jam pertama saya blank. Karena saya melihat kertas putih. Kertas putih itu mempengaruhi otak saya. Kertas putih kosong, otak saya juga kosong saudara. Bayangkan luar biasa. Terus saya sudah pikir, saya harus pulang ke Indonesia, bilang sama papa mama minta maaf sudah. 1 jam cuma mikir itu saudara. Hari ini saya mau katakan, kadang dalam hidup kita ini ada berbagai macam ujian, betul ya? Ada berbagai macam ujian. Namun waktu kita menghadapi ujian tersebut, yang seringkali kita hanya melihat masalah tersebut, kita lupa fondasi kita. Waktu kita lihat masalah itu mempengaruhi pikiran saya. Jika masalah itu membuat saya blank juga pikiran saya. Masalah itu buat saya takut, pikiran saya juga takut. Masalah itu membuat saya khawatir, saya juga khawatir. Masalah itu mungkin mencemooh saya juga merasa dicemooh. Masalah itu menuduh saya merasa tertuduh juga. Betul ya? Karena kita fokus melihat masalah tersebut. Namun hikmat itu bukan berdasarkan dari luar. Hikmat itu daripada firman Allah. Amin. Firman itu di mana? Firman Tuhan berkata apa? Jika engkau tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal dalam kamu apa? Mintalah apa saja maka kamu akan menerimanya. 5 menit di akhir 1 jam pertama saya berdoa. Tuhan tolong saya. Saya harus tenang. Teringat 1 ayat. Kuasailah di kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebentar lagi bel bunyi. Tetot 2 jam lagi. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saat tiba-tiba tangan saya bergerak saudara. Saya mulai tulis rumus. N kuadrat equals AX
plus 2BC, asumsi semua. Seret. Setengah jam sebelum selesai, tiba-tiba saya angkat tangan. Kenapa? Karena otak saya sudah pusing, saudara. Sudah kena blank, sudah kena stres, kena rumus, tiba-tiba muncul Roh Kudus titipkan. Saya bilang, Pak, Sir, I'm finished. I need to go out. I need fresh air. 3 jam teman-teman saya, 1 jam 1 soal, saya selesaikan 1,5 jam. Intinya sederhana. Engkau menghadapi suatu kesulitan di masa depan. Namun engkau harus ingat, hikmat adalah fondasi. Dan fondasimu adalah firman Allah. Firman Allah yang engkau Tuhan titipkan bukan cuma mendengar dan melakukan. Karena saya orang yang bijaksana, saya tahu batu lebih berat daripada pasir. Sehingga batu harus menjadi fondasi. Amin. Yang kedua, pengetahuan. Udah BRICS tadi ya, udah BRICS. BRICS gak punya arti kalau gak ada manual supaya bisa dibangun. Saya punya hikmat untuk membangun jalan tol. Namun saya gak punya pengetahuan membangun jalan tol. Tidak akan bisa tereksekusi dengan baik. Coba kita lihat firman Tuhan dulu. Hosea 4 ayat 6 dulu. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Artinya apa? Bangsaku binasa karena kurang pengetahuan. Betul ya? Berarti hari ini kita hidup, kita punya hikmat Tuhan kasih. Namun pengetahuan itu kita harus bisa aplikasikan. Kita belajar kemana, kiri dan kanan, masukan boleh kita terima. Namun ingat, bukan pengetahuan mempengaruhi hikmat. Namun hikmat dan visi yang Tuhan kasih mempengaruhi pengetahuan. Karena pengetahuan adalah jembatan kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa? Ya, kalau saudara belajar, tuh ya, saudara belajar. Cara belajar orang berbeda-beda. Ada orang yang belajar dengan dia harus merangkum dan menulis. Ada orang yang belajar dia harus rekam suaranya. Ada orang yang belajar, teman saya, dia harus belajar sambil tiduran. Lama-lama tertidur, saudara. Namun dia harus cara belajar orang beda-beda. Namun ketika sudah ada hikmat, engkau tahu momentum tersebut dan engkau tidak lakukan, engkau tidak akan mencapai hasil yang selanjutnya. Makanya pengetahuan dibutuhkan satu dasar yang tepat. Contoh, semua orang tadi kan dengan hikmat satu bangunan didirikan. Semua orang bisa mendirikan bangunan. Namun kita kalau nggak tahu posisi bangunan kita, lokasi geografis kita berbahaya. Di Jepang punya bangunan itu bisa anti gempa. Namun bukan cuma anti gempa, kok bisa anti gempa? Karena dia juga punya sistem peredam. Artinya apa? Strukturnya fleksibel, namun orang yang di dalam gempa itu bisa menahan. Artinya tidak bisa merasa ketakutan dan panik, saudara. Loh, kok bisa? Karena strukturnya fleksibel dibuat. Didirikan dengan pengetahuannya dia, supaya karena wilayah ini rawan gempa, saya harus membuat satu bangunan yang hari ini bisa fleksibel dan meredam gempa tersebut. Artinya apa? Dengan pengetahuan yang Tuhan titipkan dan kita pelajari, kita itu bisa menyelesaikan masalah step by step. Kita dapat memilih pengetahuan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Amsal 1 ayat 7. Namun bagaimana pengetahuan yang tepat itu bisa kita capai? Amsal 1 ayat yang ke-7. Kita baca 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan luar biasa ya firmannya. Orang bodoh hina hikmat. Karena orang bodoh tidak cuma mendengar firman dan tidak melakukan. Namun orang bijaksana dia menghiraukan hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya yakin
di masanya kita, tekanan itu akan makin besar. Semua orang harus belajar bekerja di bawah tekanan. Kalau semua orang gak belajar di bawah tekanan, yang artinya nanti yang terjadi dalam 1 tahun, engkau bisa pindah tempat kerja 10 kali. Gak cocok, resign. Habis kontrak, resign. Dan semuanya. Saudara tahu ketika satu perusahaan yang baik, dia melihat satu CV, dia pasti melihat orang itu punya karakter yang setia. Kenapa harus punya karakter yang setia? Kalau karakter setia berarti dia punya waktu untuk mengolah pengetahuan, mengolah informasi sehingga bisa tepat sasaran. Kalau dia melihat satu orang yang tiap 3 bulan pindah, secara HRD itu pasti sangat susah. Karena tipe orang seperti ini adalah oportunis, saudara. Hanya melihat peluang saja. Kalau kita bisa melihat peluang benar dengan hikmat. Namun karakter kita dalam Tuhan harus ada kesetiaan dan ketaatan. Amin. Berarti hikmat itu sudah Tuhan berikan. Kita pun dari hikmat yang Tuhan berikan itu karunia. Namun pengetahuan itu adalah usahanya kita mempelajari isi hati Tuhan. Usaha kita untuk mengolah hikmat tersebut. Takut akan Tuhan hari ini. Takut akan Tuhan itu bukan pemberian. Takut akan Tuhan adalah usaha. Loh, kenapa usaha, Pak? Siapa yang takut dalam gelap? Nah, takut gelap, terus tiba-tiba muncul putih-putih, kan? Terus rambutnya panjang, terus kan? Tempoh hari saya ingat itu, saya di Surabaya, saya dijebak, saudara. Ini cerita sedikit. Memang luar biasa ya Surabaya. Diajak main Pandora. Benar ya? Sudah masuk. Kan sudah berumur. Jantung tuh masuk di gelap. Suaranya dingin. Terus ada 3 orang. Saya lupa itu. Ada Rio salah satu itu. Ada Rio, ada 2 orang lagi. Kan mau dekat sama mereka. Sampai main Pandora pun saya jabanin, saudara. Makanya kalau Yes Surabaya nggak sungguh-sungguh bertobat, tak kejar di rumah loh. Saya ingat itu pernah disuruh main Pandora. Terus saudara tahu apa? Tiba-tiba Pandora Box ngomong begini. Barang siapa akan lanjut ke pintu selanjutnya, harap mengorbankan 1 orang. Saya lihat mereka, kok singgi. Saya bilang kurang ajar. Pendeta dikorbankan di setan. Cuma di Surabaya, saudara. Saya bilang, kalau saya takut, saya nggak jadi contoh. Saya dikorbankan, masa saya dikalah sama setan? Saya bingung, yang setan siapa ini? Mereka atau yang Pandora? Saya dikorbankan, saya masuk, cepet. Sudah masuk keluar, muncul boneka, cepet gitu saudara. Nggak mengerikan, cuma mengagetkan saja. Saya nggak boleh teriak, saya kalau teriak kan malu 2 orang. Mereka masih the ziller itu. Bayangin abis isi retret the ziller, disuruh main Pandora. Ayo kok kita main sama-sama makan. Oke kita makan, terjebak gak di jebakan setan. Setelah itu masuk ke dalam, sudah selesai aman keluar. Tiba-tiba muncul jaring laba-laba dari bawah. Saya mau kasih tahu saudara. Kenapa takut akan Tuhan bukan pemberian? Masalah kita takut muncul dari mana? Betul ya? Kamu ujian, kamu takut gak lulus, muncul dari mana? Bukan soalnya loh, soalnya sudah kamu pelajari, jawabannya kamu tahu gak? Tahu. Kamu WL, udah bisa nyanyi, betul kan? Di banyak orang, takutnya muncul dari mana? Berarti takut akan Allah itu berarti apa? Fear of the Lord. Amin. Takut akan Allah itu berbicara benar-benar takut akan Tuhan. Sama seperti kita takut akan masalah. Supaya fokusnya kita bukan takut kepada masalah. Namun kita takut kepada Tuhan. Jika kita tidak melakukan perintah Tuhan. Amin. Makanya takut akan Tuhan adalah awal mula dari pengetahuan. Yang terakhir. Tadi apa? Hikmat, pengetahuan, dan yang terakhir pengertian.
Hikmat adalah fondasi, pengetahuan adalah bangunan untuk ditegakkan. Yang terakhir pengertian. Matius 12 ayat 7. Nah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara perhatikan, jika memang kamu mengerti. Kata mengerti dalam bahasa aslinya adalah ginosko. Apa arti ginosko? Mengerti dalam arti ginosko adalah mengambil pengetahuan untuk menganggap. Mengambil pengetahuan untuk berpola pikir. Get knowledge of perceive. Get knowledge of feeling. Get knowledge to become known. Artinya apa? Kalau kita sudah punya hikmat daripada Tuhan, kita harus punya usaha kita membangun pengetahuan kita. Namun yang terakhir harus ada pengertian. Karena pengertian itu adalah ujung tombak di mana bisa menerjemahkan iman tersebut. Engkau bisa hari ini bisa punya bricks, bisa punya manual. Namun tidak punya pengertian ujungnya mau jadi apa. Sia-sia bukunya, sia-sia bricksnya semua. Berarti hari ini, jika hari ini engkau dimuridkan, engkau tahu saya punya hikmat, satu. Saya juga hari ini belajar punya pengetahuan. Dan yang ketiga, saya harus belajar punya pengertian. Pengertian berarti bicara saya belajar mengerti dan saya bisa membuat orang lain mengerti. Amin. Karena hari ini yang menjadi masalah kita semua adalah kita sulit berkomunikasi. Kenapa sulit komunikasi? Karena saya cuma mau saya yang selalu dimengerti. Namun saya tidak mau mengerti. Waktu saya belajar mengerti orang lain, terjadilah komunikasi yang baik. Lukas 24 ayat 45. Makanya pengertian itu membuat kita adalah salah satu sarana kita untuk bisa mengukur. Beban kita bisa ukur mungkin kan. 10 kilo beban berat badan, betul kan? Namun beban hidup gak ada yang bisa ukur. Benar kan saudara? Harga, bisa kita kasih beli harga beras, harga semuanya. Namun harga diri tidak bisa diukur. Lantas bagaimana kita bisa mengalami beban hidup dan harga diri? Tentunya butuh pengertian. Amin. Hari ini ada sesuatu yang baik dalam firman dalam hatimu. Jika engkau tidak terjemahkan dalam perbuatanmu, sia-sia. Contohnya apa? Sekarang kasih contoh simpel, sederhana. Sebelum saya tutup. Firman Tuhan berkata, berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Itu hikmat. Tiba-tiba depan kamu ada orang jalan, buang sampah sembarangan. Pengetahuan apa? Kalau sampah ini sembarangan akan mengotori. Betul kan? Kalau sampah ini mengotori akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Pengertiannya apa? Ya saya harus ambil. Sampah ini saya buang pada tempatnya. Itu contoh yang sederhana. Hari ini belajar. Ada hikmat, ada pengetahuan, ada pengertian. Karena waktu kita mengerti, disitulah kita mengaktifasi kuasa Allah. Lukas 24 ayat 45 berkata, lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan pakai kita. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Kita bisa belajar. Namun kita tidak minta sama Tuhan kekuatan untuk memberikan pengertian. Kita gak bisa mengaktifasi kuasa Tuhan kepada dia. Kita gak bisa mengimpartasikan iman kepada dia. Hari ini percayalah. Roh di dalam diri kamu lebih besar daripada roh di luar sana. Yang terakhir, Amsal 3 ayat yang kelima. Hikmat, pengetahuan, pengertian. Hikmat adalah fondasi. Pengetahuan adalah pembangunan. Pengertian adalah terjemahan iman.
Kita buka sama-sama Amsal 3 ayat 5. Kita baca ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayatnya tetap ditampilkan. Hukum yang pertama terutama bicara apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu. Love your God with all your heart. Loh kenapa? Bukan kita cuma mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita saja. Namun kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau segenap hati itu bicara apa? Susah, senang. Diberkati, gak diberkati. Dipuji, gak dipuji. Saya yakin Tuhan sanggup. Amin. Kalau Tuhan sanggup berarti bagaimana? Engkau percaya dengan segenap hati. Kalau engkau gak segenap hati, pasti bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau engkau bersandar pada pengertianmu sendiri, kembali lagi. Bagaimana Tuhan bisa mengaktifasi kekuatan sorga dalam dirimu? Hari ini belajarlah hikmat, pengetahuan, pengertian. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Tuhan kuatkan setiap kami, supaya kiranya hari ini kami mencintai firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Karena pengharapan itu adalah sau yang kuat yang sudah dilabuhkan di belakang tabir. Engkau mengajari kami bahwa kami bukan cuma sekedar pewaris, namun kami juga menjadi perintis kerajaan sorga di muka bumi. Dan kami hari ini mau memakai senjata-senjata Allah dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dan pengertian yang tepat, sehingga kami bisa mengimpartasikan kuasa Tuhan dimanapun Tuhan berada. Kami hidup bukan cuma untuk hari ini, kami hidup bukan cuma untuk teman-teman kami hari ini saja, tetapi kami semua adalah the person of tomorrow. Kami akan membangun masa depan bersama Tuhan. Kami akan membangun karya-karya besar bersama Tuhan. Kami akan membangun perkara besar bersama Tuhan. Mungkin kami tidak mampu karena kami muda, namun kami memberikan hati kami kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika di masa muda kami belajar supaya kami mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kami taruh iman kami sepenuhnya kepada Tuhan, bukan dengan pengertian kami. Waktu kami tumbuh dewasa, kami akan makin kuat, kami akan makin fleksibel. Kami hari ini akan beraji, kami bisa menghentikan dan meredam setiap masalah yang datang, dan kami bisa mengolah semuanya menjadi berkat. Kami tidak takut dengan apapun, karena kami cuma takut akan Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, menguduskan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Buat persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara, dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita,
dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu,